Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 16 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Keputusan investasi trading ada pada tanggung jawab masing-masing. Harus dianalisa ulang. Tidak boleh asal beli, tidak boleh asal HK. Harus ada trading plan masing-masing. Bisa mendasar dari trading plan yang Joy Trader buat, namun tetap harus tahu mana area stop loss-nya, mana area take profit-nya, mana area beli yang pas. Mari kita langsung bahas saham-saham tersebut. Yang pertama adalah AAD. AAD pada perdagangan kemarin ditutup sama dengan last price. Last price-nya ada di 9.200, closing 12 Desember. Tanggal 13 Desember juga closing di 9.200. Pada perdagangan 13 Desember, AAD sempat menguat, namun kemudian closing di bawah turun. Secara fundamental netral, yang keluar MG, ZP, KZ, yang masuk BB, LG, NIF. Secara teknikal, AAD sudah mulai menarik. Tampak bahwa jualan asing sudah mulai mereda. Dari tanggal 11 Desember jualan asing sebesar 100 miliar lebih. Kemudian mereda. Volume jualan sejak tanggal 10 Desember juga mulai mereda. Makin kecil. Bertanda bagus untuk AAD. Dan ini sedang berada di area Fibonacci retracement 50. Ya, sedang berada di area Fibonacci retracement 50%. Pada perdagangan 12 Desember sempat terkoreksi sampai ke 9.025, kemudian menguat. Sudah kita buatkan trading plan sebelumnya, supportnya memang di 9.000. Mari kita buatkan trading plan lagi, kita update trading plan-nya karena ini tetap masih menarik dan masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil, dengan time frame 1 jam, tampak bahwa koreksi dari AAD sudah mulai melandai dan sudah masuk pada tahap sideways. Ya, mari kita gambar trendline dari downtrend AAD. Trendline dari downtrend AAD. Nah, di sini ada trendline downtrend dari AAD. Bisa dari sini atau langsung bisa dari sini. Nih, trendline downtrend AAD sudah berhasil di breakout pada perdagangan 13 Desember. Ya, kita buat di sini. Nah, breakout di sini 13 Desember di breakout sehingga ada potensi AAD sideways terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan penguatannya. Jika memang akan melanjutkan penguatannya. Tampaknya memang akan melanjutkan penguatannya karena memang sudah cukup terkoreksi dalam, ya, sudah terkoreksi cukup dalam dan kemungkinan besar ada beberapa big money yang menganggap bahwa kondisi dari AAD ini sudah mulai terdiskon sehingga juga ikutan spekulasi buy. Nah, ini mumpung belum naik kencang, memang sedang terkoreksi, namun tampaknya koreksinya dengan koreksi wajar sehingga patut kita pantau untuk perdagangan Senin 16 Desember 2024. Nih, volumenya tampaknya mulai dengan koreksi-koreksi wajar secara fundamental dan mulai netral. Kalau melihat perdagangan 12 Desember sepertinya masih distribusi besar. Oh, netral juga. 12 Desember netral. Yang jualan sama yang nampung sama. Berarti memang sudah mulai menarik. Sejak tanggal 12 Desember AAD tampaknya memang sudah mulai menarik karena
yang masuk dan yang keluar sama. Kalau 11 Desember masih banyak yang jualan. Jika dilihat dari awal IPO netral. XLPD ya sudah mulai menarik untuk AAD meskipun memang belum akumulasi besar, namun juga tidak distribusi besar, netral, bertanda bahwa memang sudah ada banyak yang nampung AAD dan ada potensi untuk AAD kembali menguat. Ini hanya tinggal menunggu waktu bahwa big money masuk dan ada beberapa yang lebih memilih jualan, menganggap bahwa floating loss cukup dalam, beli di atas dan kemudian antri jual, cut loss, tinggal menunggu waktu big money nanti masuk, harganya naik. Silahkan untuk AAD jika mau trading. Mari kita masukkan trading plan. Kita update trading plan untuk AAD karena last price-nya juga turun, namun tetap masih menarik. Supportnya masih tetap sama ya, kita buat di 9.000 karena memang sempat tertahan di 9.025. Kita update karena kondisinya dekat dengan support dan masih menarik. Resistennya $9.800. Ya, kita paskan di 9.800. AAD silahkan untuk sobat trader yang punya modal banyak dan ingin spekulasi buy di AAD. Kemungkinan masih akan ada kenaikan lanjutan, koreksi makin kecil makin mengecil, bertanda bahwa jualannya sudah mulai mereda, tinggal nanti big money kembali masuk, harganya naik. Kemudian Akra. Akra kembali kita masukkan watchlist karena sudah terkoreksi dan dekat dengan area support. Koreksi pada perdagangan 13 Desember dengan volume yang cukup kecil. Jika dilihat secara fundamentologi tanggal 13 Desember ada normal akumulasi oleh AZ DXCP yang distribusi BKCCNI. Secara teknikal saat ini Akra sudah dalam tahap usaha untuk reversal. Bottomnya terjadi di sini akhir November, bottomnya. Kemudian tambah reversal, sudah berhasil breakout MA20 yang beberapa waktu sebelumnya belum mampu di breakout. Ini sedang dalam tahap akumulasi untuk siap-siap breakout MA50. Support terdekat ada di 1270. Ada range yang cukup lumayan sebenarnya dengan last price, namun bisa jadi MA20-nya juga menjadi penahan koreksi dari Akra ini. Karena berhasil di breakout, maka bisa jadi MA20 di level 1290 akan menjadi support dari Akra. Namun kita berikan toleransi cukup lumayan karena kemungkinan ini masih akan uptrend, sehingga kalau sampai ke 1270 pun masih oke, sampai ke 1210 pun sebenarnya juga masih oke. Karena sudah ada tanda-tanda upaya untuk reversal, tinggal kita entry di area yang murahnya. Kita masukkan trading plan untuk Akra. Supportnya kita buat di 1270. Di saat Akra, harga open dari Akra saat berhasil breakout dari MA20-nya. Watchlist berikutnya Ali. Antara Logistik Indonesia. Pada perdagangan hari ini, pada perdagangan 13 Desember, harganya sama dengan last price di tanggal 12 Desember. Secara teknikal memang masih sideways. Ali masih sideways. Namun ada yang menarik di tanggal 6 Desember. Volumenya cukup besar. Pada perdagangan 13 Desember, ada akumulasi yang besar. Ada akumulasi yang besar, IIKI, yang jualan XLYU, DR, YP. Supportnya ada di 392.
karena ini baru IPO, EMA 200-nya baru muncul. Secara teknikal saat ini Ali memang cukup sideways, namun karena ini sangat dekat dengan support, sehingga kita bisa spekulasi buy on weakness, nanti tinggal jual ketika Ali ada kenaikan. Volume tanggal 6 Desember ini cukup anomali, karena sangat besar, namun harganya juga tidak naik tinggi. Mari kita lihat lebih dalam untuk Ali di tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember ada small akumulasi, biasa saja ternyata. Kemungkinan ini kenaikan karena cukup volatil, tidak ada akumulasi yang cukup besar. Yang keluar KI PDIF, yang masuk BR IIYB pada tanggal 6 Desember. Namun tetap menjadi menarik. Mari kita lihat sampai tanggal 13, ya masih semua akumulasi. BR masih punya cukup banyak. Tampaknya belum jualan ini. Maka mari kita pantau Ali. Kita masukkan trading plan karena dekat dengan support. Meskipun kemungkinan juga pergerakannya tidak akan begitu kencang. Namun risk rewardnya menarik, sangat dekat dengan support, dan kita bisa buy on weakness daripada kejar-kejaran di emiten yang lain yang sedang uptrend. Supportnya di 392. 392. Oh, Akra belum resisten. Resistennya di 1380 untuk Akra. Ali resistennya di 420, kita buat sama dengan TP2. Itu untuk Ancara Logistik Indonesia. Pada perdagangan 13 Desember, peak akumulasi, mari kita lihat grossnya. Tanggal 12 Desember, PG. Cukup banyak namanya ini, yang akumulasi di Ali. Tinggal menunggu waktu saja. Ini asing ada masuk terus-menerus dari tanggal 21 dan tapi harganya memang belum kemana-mana ya. Sepertinya dijaga untuk harganya belum naik. Namun ketika seperti ini tidak ada salahnya beli di bawah, nanti jual di 420 nih. Pas di beberapa waktu yang lalu sempat menguat sampai sini, lumayan dapat 5%. Harusnya kalau sudah di support seperti ini tetap ada kenaikan, tinggal kenaikannya cepat atau lambat. Itu yang harus kita pertimbangkan untuk spekulasi buy di Ali. Kalau memang yakin bahwa Ali bisa mendatangkan profit meskipun pelan-pelan tidak apa-apa, ya silakan untuk spekulasi buy. Karena kemungkinan tetap akan naik sebab sudah turun beberapa hari, tinggal arahnya naik. Silahkan. Ancara Logistik Indonesia. Kemudian ASA. Adi Sarana Armada kembali terkoreksi mendekati supportnya, maka kita masukkan trading plan lagi. ASA Adi Sarana Armada pada perdagangan 13 Desember netral. Secara bandarmologi yang keluar CCBK NI, yang masuk PGYP AZIF. Secara teknikal saat ini ASA sedang sideways di range 700 sampai ke 750. Sangat dekat dengan support. Maka kita masukkan trading plan, kita masukkan watchlist. Apalagi perdagangan 13 Desember volumenya sangat kecil ya. Volume transaksinya sangat kecil. Kemungkinan memang sudah mereda sellernya sehingga ada potensi untuk Adi Sarana Armada kembali menguat ke 740, kembali menguat ke 750. Mari kita masukkan trading plan untuk ASA. Adi Sarana Armada, last price-nya di 710, supportnya ada di 700. Resistennya ada di 750. Target TP2 range dengan resisten 0,6%. Ini bisa kita buat juga di 750 supaya pas. Ya, target TP2 atau di 745. 745 karena 746, 745 ya. ASA silahkan. Kalau sobat trader tertarik spekulasi buy di ASA, ini karakternya juga hampir sama dengan Ali, cukup sideways, namun
tinggal beli di support, tunggu waktu sampai kemudian harganya dinaikkan, langsung GTC, good till cancel, jual di 745, 750. Kemungkinan akan bisa sampai ke sana. Melihat beberapa waktu terakhir memang cukup sideways ya, sideways lebar nih. Sideways lebar. Meskipun begitu tetap akan ada potensi untuk asa menguat. Tinggal dipantau area entry-nya dekat supportnya. Kalau beli dekat support, harapannya bisa santai, tenang. Tinggal menunggu waktu saja harga dinaikkan. Ketika sudah naik, tinggal take profit. Dan asa memang karakternya cukup lambat, namun setidaknya tetap tenang ketika bisa spekulasi buy dekat support. Cukup liquid juga, bisa masuk untuk yang modal banyak. Kemudian BCIC, Bank Citras. Mari kita lihat apakah bisa kita masukkan trading plan untuk BCIC. BCIC pada perdagangan 13 Desember terkoreksi cukup dalam 7,21%. Sampai terkoreksi sampai ke 197, low-nya di 197. Mari kita lihat BCIC. Ya, ini. Dari 200 berapa opennya dibuka di harga 222. 222, koreksi. Closingnya di 206. Secara teknikal tampaknya ini koreksi wajar melihat volumenya dan memang baru naik sekali sehingga masih ada potensi untuk BCIC kembali menguat. Ya, jika kita melihat pola dari BCIC memang ada potensi untuk BCIC kembali menguat. Namun kita juga perlu lihat seperti di tanggal 7 November ada pola bearish divergence. 6 November menguat, volume bagus. 7 November di markup, volume kecil, jualan. Setelah itu belum pernah lagi menguat, baru menguat ini. Secara bantermologi ada akumulasi besar oleh MG. Mari kita lihat grossnya. MG sudah masuk, sudah jualan. Average price MG cukup tinggi di 216. 216 cukup tinggi ya. Beberapa waktu terakhir memang asing masuk. Sepertinya memang masih akan uptrend untuk BCIC. Kondisi RSI stokastik, dead cross, oversold. Ya, dead cross. Untuk saat ini mungkin lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk BCIC. Masih akan ada kemungkinan melanjutkan kenaikan. Namun sepertinya tidak kita buatkan trading plan. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi di BCIC. Supportnya ada di 196. Beli di dekat support 196 akan ada potensi menguat kembali ke 220 resisten sebelumnya. Memang ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Namun kita masih pakai trading plan yang lama saja karena kita juga sudah punya trading plan yang lama. Masih pakai trading plan yang lama, belum kita buatkan baru untuk BCIC. Namun tetap bisa di watch untuk BCIC. Perdagangan esok 16 Desember 2024. Kemudian DOIT. Delta Dunia Makmur. Pada perdagangan 13 Desember 2024 melemah 1,59% disertai dengan akumulasi yang cukup besar. Ini lebih menarik ya daripada BCIC tadi, ini lebih menarik. Sudah terkoreksi cukup dalam. Sejak terjadi markup di tanggal 26 November menguat sampai ke 790, kemudian koreksi. Sejak saat itu belum ada penguatan yang cukup signifikan, hanya penguatan saat tanggal 4 Desember sampai 5 Desember. Setelah itu koreksi. Hanya ada pantulan saat. Nah, saat ini DOIT Delta Dunia Makmur sedang dekat dengan support di 610 yang sempat menjadi penahan koreksi dari Delta Dunia Makmur. Kondisi RSI stokastik juga sudah sampai ke oversold disertai dengan akumulasi yang cukup besar oleh DP. Kita lihat cara grossnya.
Ya, DP belum jualan sama sekali, 830 juta. Belum jualan sama sekali DP, sehingga menarik DP XC. Yang distribusi YP, ZP, AK, BK. Tinggal DP ini kuat untuk kemudian mengangkat harganya atau tidak. Namun tetap ini menarik karena sangat dekat dengan support di 610. Atau kita buat toleransi lebih, supportnya di 600. Do it. Maaf. Do it. Supportnya kita buat toleransi sedikit di 600. Resisten terdekat pas di EMA 20 660. 660. Silahkan di watch untuk do it karena menarik. Ada akumulasi besar. Karena ada akumulasi besar, mari kita tandai khusus untuk do it. Kita berikan warna kuning di tanggalnya ya, kita berikan warna kuning di tanggalnya. Harapannya ini menjadi catatan khusus bahwa do it sudah ada akumulasi besar di hari sebelumnya ya. Nanti beberapa emiten-emiten yang lain yang ada tanda kuning di tanggalnya berarti di hari sebelumnya ada akumulasi dan ada potensi untuk bisa menguat sebab ada terjadi akumulasi oleh broker tertentu. Bisa di watch untuk do it. Berikutnya DSNG. DSNG sepertinya sudah masuk trading plan. Namun kita bahas sedikit. DSNG sudah masuk trading plan, kita bahas sedikit bahwa DSNG ini menarik dengan harapan bahwa tidak breakdown dari 1040 ya. Pada perdagangan 13 Desember 2024 DSNG sempat terkoreksi sampai ke 1035. Namun kemudian ada perlawanan, akhirnya menguat, closingnya di 1075. Sudah floating profit. Kalau sobat trader spekulasi buy ketika DSNG terkoreksi sesuai dengan trading plan kita bahwa supportnya ada di 1050, 1045. Di sini 1045 ya. 1045. Harapannya tidak closing di bawah 1045 dan benar pada perdagangan 13 Desember tidak closing di bawah 1045, justru kenaikan disertai dengan volume dan disertai dengan akumulasi. Maka ini menjadi menarik. Yang distribusi ZP, BK, DR, yang akumulasi KZ, CC, GR. Masih ada potensi untuk DSNG kembali melanjutkan penguatan ke 1100, ke 1150, 1145 pas di EMA 20-nya. 1100 pas di EMA 50-nya. Masih ada potensi untuk DSNG dan Setia Nusantara kembali menguat. Trading plan masih menggunakan trading plan di tanggal 12 Desember. Trading plan 12 Desember memang sangat spekulatif ya, karena memang belum tampak ada pantulan, namun kita buatkan karena sangat dekat dengan support dan harapannya memang bertahan di support. Syukurnya, alhamdulillahnya DSNG bertahan di support dan harapannya tetap bertahan di support, kemudian kembali menguat. Jika kembali menguat, maka akan menjadi menarik. Namun jika breakdown dari sini akan terbentuk pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Maka hati-hati untuk DSNG. Volume 3 hari terakhir yang sangat kecil menandakan bahwa koreksi wajar. Volume tanggal 13 Desember yang hampir sama dengan volume MA 20-nya menunjukkan bahwa minat bayarnya juga masih kuat di DSNG. Silahkan di watch kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di emiten sawit, salah satunya DSNG yang sudah cukup uptrend.
sudah mencetak all time high di tanggal 13 November ini. High-nya ada di 1400 ya, masih ada potensi bahkan kembali ke all time high-nya. Bisa di watch untuk di SNK. Berikutnya HIL. HIL pada perdagangan 13 Desember 2024 closingnya sama dengan last price di perdagangan 12 Desember, sempat terkoreksi, sempat menguat. Mari kita lihat lebih dalam untuk HIL. Ya, terkoreksi di awal sesi, konsolidasi, kemudian menguat, koreksi, menguat, koreksi. Cukup volatil tampaknya untuk HIL ini. Namun volume perdagangan 13 Desember cukup bagus, disertai dengan adanya akumulasi besar. Jika kita lihat lebih dalam dari grossnya sudah jualan, CC sudah jualan namun masih jualan dikit, sehingga masih ada potensi untuk HIL mampu kembali menguat. Average price CC 1470, OD 1476, CP 1463. Secara teknikal HIL sudah tampak kembali reversal dari downtrend minornya dan ada potensi untuk kembali menguat. Ada potensi untuk membentuk swing low lagi, low, higher low, harapannya ini higher low lalu kembali menguat. Support terdekat ada di low perdagangan 13 Desember di 1435. Support terdekat. Support terjauhnya di sini 1400. Kita buat di support terdekat saja 1435. Harapannya tetap bertahan di sini lalu menguat ya. Karena ini sudah cukup uptrend. Sudah terkoreksi cukup dalam berhari-hari. Semoga pertanda baik koreksi berhari-hari ini diikuti dengan kenaikan lanjutan. Mari kita masukkan trading plan untuk HIL. Supportnya ada di low perdagangan 13 Desember yaitu di 1435. Resistennya di 1550. Terdekat. Mari kita lihat ini high di 5 Desember 1545 bahkan. Ya, kita buat sesuai high-nya. 1545. TP2-nya pas di 1545. Tidak ada jarak antara TP2 dan resisten. Mari kita tandai karena ada akumulasi dan top bayarnya juga belum distribusi. Kita tandai untuk HIL ada akumulasi di perdagangan sebelumnya. Sama dengan DOIT. Watchlist berikutnya Harum Energi. Mari kita analisa lebih dahulu sebelum membuat trading plan. Jika menarik kita masukkan, jika tidak kita skip. Harum Energi pada perdagangan 13 Desember sempat terkoreksi ke 1110, namun kemudian closingnya di bawah naik, closing di 1130. Secara bandermologi ada big distribusi oleh CC, BKMG yang akumulasi GR, YP, KK, DH yang nampung. Sudah terkoreksi 3 hari terakhir, namun volume tanggal 13 Desember ini kurang menarik ya. Volumenya dengan volume yang cukup besar. Mari kita lihat lebih dalam untuk Harum. Gap up ternyata. Harum gap up di akhir sesi. Sempat ke 1110 namun gap up di akhir sesi. Sehingga kondisinya Harum akan ada potensi koreksi terlebih dahulu di awal sesi ke 1110-an. Oh, berarti ini transaksi besarnya di akhir sesi mungkin. Ya, tampaknya transaksi besarnya di akhir sesi sehingga volume yang tercipta cukup besar. Maka Harum tetap menarik ya, Harum tetap menarik. Kita buat support kuatnya cukup jauh saja karena ini dalam kondisi downtrend.
Pas di sini 1070. Ya, di 1070 untuk Harum. Beberapa emiten dari sektor batubara tampaknya sudah mulai ada pergerakan, sehingga Harum Energi juga mungkin akan ada pergerakan ditandai tanggal 10 Desember ya. Tanggal 10 Desember volumenya cukup bagus, candlenya juga cukup solid. 2 hari terakhir tanggal 11 dan 12 sebenarnya koreksi dengan koreksi wajar. Namun 13 Desember ini tampaknya memang ada yang nampung. Namun memang lebih banyak yang distribusi. Tampaknya memang ada yang nampung nih. Sehingga tidak apa-apa. Kita masukkan trading plan untuk besok saja ya. Kita masukkan trading plan untuk besok 16 Desember mungkin. 16 Desember kita bahas lagi di video berikutnya. Untuk Harum Energi saat ini watchlist terlebih dahulu. Jika ada koreksi ke 1100 di awal sesi kemungkinan akan koreksi ke 1110 ke 1100. Jika bertahan di atas 1100 silahkan untuk spekulasi buy. Jika konsolidasi di dekat 1100 konsolidasi maka silahkan untuk spekulasi buy. Jika konsolidasi seperti itu maka pertanda bahwa koreksinya sudah tertahan dan ada potensi untuk menguat. Ya, silahkan dipantau untuk Harum Energi. Kemudian Indika Energi. Pada perdagangan kemarin sempat menguat ke 1465 namun kemudian close-nya di bawah turun. Bersamaan dengan IHSG yang juga melemah. Closing di 1425. Saat ini Indika Energi sedang berada di atas MA20-nya. Secara fundamental ada distribusi. Koreksi 3 hari terakhir dengan volume yang cukup kecil. Volume perdagangan 10 Desember saat menguat 4,90% dengan volume yang cukup besar. Volume koreksi makin mengecil, pertanda bahwa sellernya juga tidak banyak yang nampung, sellernya hanya sedikit, dibiarkan koreksi oleh beberapa big money dengan harapan big money nanti bisa nampung di harga bawah lagi. Maka untuk Indika Energi menarik untuk kita masukkan watchlist trading plan. Supportnya ini kita hapus saja nih. Supportnya terdekat kita buat di 1395 ya nih. Beberapa kali menahan koreksi dari doit atau 1390. Nih. Koreksi ke bawah 1390 menguat. Ini koreksi ke bawah 1390 kemudian menguat. Harapannya 1390 menjadi support kuatnya. Masih ada jarak yang cukup jauh sebenarnya dengan Nasdaq. Namun bisa saja perdagangan esok open low lalu menguat, ya bisa saja lanjut koreksi. Yang jelas sudah masuk trading plan terlebih dahulu, harapannya bisa masuk di area base price-nya. Jika memang masih akan koreksi, ya ditunggu saja koreksinya, dapat di harga 1400 tetap masih menarik. Yang jelas Indika Energi ada potensi untuk kembali menguat, kembali uptrend. Potensinya sangat besar, mengingat tanggal 10 Desember sudah ada volume yang cukup besar. Tinggal menunggu marketnya kondusif kembali. Support di 1390, resisten di 1500. Ya, 1500. Belum mampu bertahan di atas 1500, kemudian koreksi. Indika Energi menarik. Berikutnya JMAS. Asuransi Jiwa Syariah Desa Mitra Abadi. Pada perdagangan 13 Desember, secara terminologinya netral, yang jualan XL YP MCOD, yang masuk PC MIFS DUKK. Secara kondisi besar, tren besarnya JMAS sudah uptrend. MA20 baru saja golden cross MA50, pertanda bahwa memang akan melakukan kenaikan. Namun sering membuat ekor ya, sehingga kita baiknya trading beli di harga murahnya dari JMAS. Secara teknikal saat ini JMAS belum mampu bertahan di atas 160,
coba menembus, koreksi 2 hari terakhir. Pada perdagangan 13 Desember sempat terkoreksi sampai ke 142, kemudian menguat, closing di 148. Namun masih ada potensi asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi untuk kembali terkoreksi, sisanya ke 140. Supportnya ada di 135, harga open pada perdagangan 6 Desember 2024. Di tanggal 6 Desember ini volumenya cukup bagus, volume cukup besar. Sejak saat itu kemudian koreksi, konsolidasi, lalu koreksi. Maka JMAS masih ada potensi untuk kembali menguat. Breakout 1160 masih ada potensi. Namun kita tunggu-tunggu saja di dekat support 135. Jika ada koreksi ke dekat support 135, maka bisa spekulasi buy. Kita lihat lebih dalam dari tanggal 6 Desember. 6 Desember yang terdekat saat ada volume besar. Oh, ternyata masih akumulasi besar. MU belum jualan ternyata. MU. Memang MU yang sering masuk di JMAS ini MU. Mulai dari sini, dari 20 November. Mari kita lihat dari 20 November. Ya, MU. Average price MU di 148. Oh, sama dengan Naspres. Menarik ini. Akumulasi MU 4,9 miliar. Jika kita lihat dari sebelumnya 19 November, apakah MU sudah mulai akumulasi 19 November? Oh, sudah dari bawah berarti ini MU ini. 8 November. 8 November. Belum, 8 November belum banyak. Ya, MU itu berarti baru dari 18, kita lihat 18. Dari 19 ya tampaknya. Ya, tetap menarik untuk JMAS. Last price stop buyer ada di 148. Sama dengan last price sebenarnya kurang menarik untuk dibuat trading plan karena harapannya akan diberi di harga murahnya, apalagi RSI stokastik juga baru saja dead cross. Meskipun bisa saja dead cross seperti ini lalu kemudian menguat, bisa saja. Namun kalau sobat trader spekulasi buy di 148 ini terlalu tinggi dengan support. Tidak apa-apa kita buat trading plan untuk JMAS karena menarik. Sebagai pengingat saja. Yang jelas kalau ingin spekulasi buy di JMAS, beli dekat support 135 ya. Jangan beli di last price. Sarannya tidak beli di last price 148. Kita masukkan trading plan karena 148 ini sama dengan average price dari top buyer MU. 155 TP2. Nih, MU average price 148, last price 128. Jika ada koreksi, kesempatan spekulasi buy. Ya, jika ada koreksi berarti diskon. Harapannya memang MU kembali akumulasi dari ke bawah karena average price-nya juga 148, akumulasi harganya akan dinaikkan. Supportnya di 135, jika dapat di 135 dekat 135 maka dapat barang di bawah MU. Harapannya nanti bisa jual di atas barang MU. Akumulasi pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru untuk beli di dekat-dekat 148. Silahkan dipantau untuk JMAS karena ini beberapa kali juga sering memberikan profit bagi sobat trader. Kita bahas di video ini. Kalau memang koreksi ke 140, 135 berarti itu pertanda diskon ya. Silahkan dipantau pertanda diskon. Sebab memang volume belakangan sudah makin mengecil. Nih. Volume 2 hari terakhir mengecil. Tinggal nunggu waktu saja diangkat. Tanggal 9 dan 10 nih mengecil, tanggal 11-nya diangkat. Meskipun tidak begitu banyak. Namun tetap lumayan. Kalau
Biasanya karakter dari JMAS ini open low gap down, atau kalau open low gap up pun juga menarik. Apapun kondisinya, jika JMAS open low maka bisa spekulasi buy. Seperti di tanggal 22 November ini open low gap down, silakan spekulasi buy. Tanggal 25 November open low gap down, silakan spekulasi buy di awal market. Kemudian tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember saat menguat cukup tinggi ini juga open low gap down. Last price-nya di 137, closing 4 Desember ini di 137, open low tapi gap down. Open low-nya 127, kemudian menguat. Nah, perdagangan 6 Desember pun sama, open low gap down. Last price tanggal 5 Desember itu di 140 closingnya, namun dibuka di 135. Maka jika open low gap down, silahkan untuk spekulasi buy. Namun jika tidak open low gap down, lebih baik pantau-pantau saja. Jika memang dekat support, di bawah turun ke dekat support 135, silahkan untuk spekulasi buy. Diingat ya, sobat trader, tidak tanya-tanya terus untuk JMAS karena karakternya mudah ditebak. Kemudian Kajen, Krida Jaringan Nusantara. Pada perdagangan kemarin menguat, namun menarik. Pada perdagangan 13 Desember 2024 menguat dengan volume yang cukup bagus, meskipun ada ekornya dan cukup berlemak, namun ada akumulasi yang cukup besar oleh LG, CC, OK. Yang jelas LG, yang distribusi PD, OD, NI. LG masuk cukup besar, akumulasi besar, dan tampaknya belum jualan. Nah, maaf, ini 216 ya. 13. Ya, 13 sama nih. LG masuk cukup besar. Yang masuk LG, yang keluar YP. PD, XCXL, masuk LG, OK, AT. Secara net 631 juta, LG masih punya barang. Secara gross, mari kita lihat. Ya, baru jualan sedikit LG. Baru jualan 5 jutaan. Average price LG 73, closing di 72. Maka menjadi menarik untuk Kajen. Kajen ini karakternya sama dengan JMAS nih. Open low, gap down, open low, gap down, open low, gap down. Ini closingnya di 68, open low-nya di 61. Ini open low-nya di 62, padahal ini closingnya di 69. Maka jika open low gap down, silahkan untuk spekulasi buy. Karena jika open low gap down berarti bisa dapat barang di bawah LG, ya, bisa dapat barang di bawah LG yang LG average price-nya 73. Menarik untuk Krida Jaringan Nusantara. Tetap sesuai dengan profil resiko sobat trader. Kalau memang tidak yakin dengan emiten ini, ya masuk sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Hanya untuk menuruti rasa penasaran. Supportnya kita buat di harga open tanggal 13 Desember 66. Support 66. Resistennya high pada tanggal 13 Desember ya pasti 76. Sama dengan target TP2. 76. Silahkan di watch untuk Kajen. Secara bandarmologi lebih menarik Kajen daripada JMAS untuk perdagangan 16 Desember. Namun tetap sama-sama berlemak, sama-sama berminyak. Silakan diatur area entry-nya masing-masing. Mari kita tandai untuk Kajen karena ada akumulasi yang cukup besar dan top bayarnya belum jualan. LG belum jualan cukup banyak. Bisa di watch LG. Kalau YP sudah ya, YP sudah jualan. Yang masih LG OK. LG yang cukup besar 631 juta. Sehingga masih akan potensi untuk rame pada perdagangan 16 Desember 2024. Jika memang LG pengen jualan di 16 Desember, jika memang masih hold, masih mau akumulasi di harga bawah ya bisa jadi sepi 16 Desember. Nah, tinggal nanti LG ini maunya seperti apa, langsung mau jualan kemudian harganya diangkat atau tunggu beberapa hari sampai retail bosan baru diangkat. Silahkan dipantau untuk Kajen.
Watchlist berikutnya MEDC. Medco Energi Internasional pada perdagangan 13 Desember melemah 2,68% secara fundamental big distribusi. Saat ini Medco sedang dalam tahap usaha untuk menembus resisten 1190. Crossing di 1090 sudah sangat dekat dengan support di 1045. Maka menjadi menarik, ada potensi untuk MEDC membentuk pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Nah, harapannya memang mampu melanjutkan penguatan karena volume pada perdagangan 6 Desember sudah menjadi pertanda bahwa MEDC akan ada potensi untuk menguat. Volumenya cukup besar dan beberapa waktu belakangan ada akumulasi asing. Nih, mulai diakumulasi. Meskipun secara fundamental big distribusi, namun secara teknikal tetap ini menjadi menarik untuk kita bisa buy on weakness. Tawar-tawar saja, pantau-pantau saja. Jika open low baru silakan untuk spekulasi buy. Jika ada penguatan 1%, maka menunjukkan MEDC akan ada potensi menguat ya, karena ini sudah terkoreksi 3 hari. Bisa dipantau untuk 16 Desember apakah terkoreksi lanjut atau mulai tertahan kemudian ada penguatan 1%. Ketika sudah seperti itu, berarti ada potensi untuk MEDC kembali berusaha menguat ke 1190-an. Mari kita masukkan watchlist trading plan untuk MEDC. Supportnya memang masih cukup jauh. Jika dapat di dekat support, justru lebih baik di 1045. Setidaknya kita masukkan trading plan agar sobat trader lebih memantau MEDC. Resistennya kita buat di 1150 dekat dengan TP2. 1150. Ya, di sini. Pas di sini tertahan, koreksi, tertahan, koreksi. Ini karena ada sentimen harga minyak naik kemudian menguat, koreksi, menguat, koreksi. Silahkan dipantau untuk MEDC kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di emiten komoditas minyak. Berikutnya MLPL, multipolar. MLPL kembali terkoreksi pada perdagangan 13 Desember. Closing di 122. Secara teknikal saat ini MLPL sedang sideways di range 120 sampai 135. Supportnya kita buat di 120 ya. Supportnya ada di 120. Koreksi 2 hari terakhir tanggal 12 dan 13 Desember dengan volume yang cukup kecil. Bahkan pada perdagangan 13 Desember 2024 ada akumulasi oleh CP, CC, PD yang distribusi AK, DR, GR. Dan kita lihat lebih dalam, tampaknya belum jualan banyak ya. CP belum jualan banyak. CP 1,4 miliar. Nah, baru jualan 600-an juta. Masih ada 830 juta. Yang distribusi besar AK, DR, GR, ZP. CP masih punya barang banyak sehingga masih akan ada potensi MLPL kembali menguat. Akan berusaha kembali menembus breakout MA50 di 135. Pada perdagangan 11 Desember sempat menguat sampai ke 136, namun tidak mampu bertahan di atas itu lalu koreksi. Perdagangan 12 Desember cukup volatil, sempat menguat, namun kemudian koreksi. Nah, sudah 2 hari terakhir koreksi sehingga menarik untuk MLPL. Jika tetap bertahan di atas 120, MLPL akan ada potensi kembali menguat. Dan ada potensi ini membentuk head and shoulder ya. Shoulder, head, shoulder. Ini shouldernya karena ada low di sini. Shoulder, head, shoulder. Syaratnya harus berhasil breakout 135. Jika berhasil breakout 135, maka akan kembali uptrend menuju ke 140, 150 untuk
multipolar. Mari kita buatkan trading plan lagi karena masih menarik untuk MLPL. Last price-nya sebenarnya sama dengan last price sebelumnya, namun kita berikan toleransi sedikit untuk supportnya di 120. Resisten terdekat di 130. Karena pada perdagangan 13 Desember ada akumulasi oleh CP CCPD, mari kita tandai khusus untuk MLPL. Kita perbesar. MLPL support 120, last price 122, target TP1 126, TP2 108. Lumayan karena MLPL juga cukup volatil sehingga kemungkinan kalau menguat bisa cepat sampai di sini. Ya, resisten 130. Ini juga kemungkinan bisa di breakout karena kondisi MLPL yang cukup volatil. Watchlist berikutnya MPOW, Mega Power Makmur, MPOW. Pada perdagangan 13 Desember menguat 2,44%. Secara teknikal saat ini sudah hampir membentuk higher low, low, higher low. Ada potensi MPO untuk melanjutkan penguatan. Pada perdagangan 13 Desember ada akumulasi oleh BRKKPD yang distribusi XC, CC, CP. Volume perdagangan 13 Desember lebih besar daripada volume perdagangan 12 Desember, sehingga ada potensi untuk MPO kembali menguat. Secara teknikalnya seperti itu. Namun karena ini saham berlemak, ya bisa jadi sideways sebelum nanti menguat. Kalau saham-saham yang likuiditasnya jelas, cukup bagus, volumenya besar, dengan pola seperti ini, hari berikutnya kemungkinan menguat. Kalau MPO, ya belum tentu pada hari berikutnya menguat. Bisa jadi sideways, lalu menguat. Yang jelas ada akumulasi. Kita lihat growth-nya, BR memang belum jualan, baru masuk 18 jutaan dan belum jualan. Yang sudah jualan CP, CP masuk 30 juta, keluar 34 juta. Tinggal kita lihat BR ini mampu menaikkan harganya atau tidak. Mari kita lihat lebih dalam dari tanggal 3-4 Desember 3 Desember saat di sini ya. Oh, BR masuk cukup banyak ternyata. Akumulasi terus BR nih. Ada akumulasi besar oleh BR, average price BR di 86. 266 juta. Wow. Kita lihat dari tanggal 4-nya. Akumulasi terus ternyata. Maka bisa dipantau untuk MPO. 4 dari tanggal 2, mari kita lihat tanggal 2. Ya, terus akumulasi ternyata BR nih. Bisa dipantau. Namun namanya memang setelah akumulasi tidak langsung diangkat oleh BR. Akumulasinya pelan-pelan dia. Kalau kita melihat tanggal 4 Desember, bagaimana posisi BR tanggal 4 Desember saat menguat cukup tinggi? Ya, akumulasi besar. Oh, ini menguat karena BR nih namanya nih. Kita lihat growth-nya. Ya, masuk 238 juta dan tidak jualan sama sekali. Perdagangan 4 Desember, BR ini masuk 238 juta, namun tidak jualan sama sekali. Dan justru terus akumulasi sampai pada perdagangan terakhir 13 Desember. Oh, sudah mulai jualan. Di sini sudah mulai jualan dia. 257 juta. Di sini sudah mulai jualan berarti BR. Kita lihat growth-nya. Ya, yang jelas cukup menarik ya untuk MPO. Mari kita masukkan trading plan. Silahkan dianalisa ulang kalau sobat trader memang tertarik untuk spekulasi buy di MPO. Yang jelas ini cukup
berlemak. Bisa saja di bawah turun, bisa saja di bawah naik. Dan supportnya terdekat kita buat di sini saja 81. 81. Harapannya tetap bertahan di atas 81 dan mampu melanjutkan penguatan. Resistennya ada di 90, resisten psikologis. Bisa di watch untuk EMPO. Tidak kita tandai khusus karena akumulasinya yang cukup besar tuh bukan di tanggal 13 Desember. Tanggal 13 Desember hanya masuk sedikit sebenarnya, 18 juta. Ya, ini tanggal yang kita tandai tidak apa-apa, namun tetap high risk ya. Kita tandai EMPO ada akumulasi besar, biar fair dengan yang lain, namun tetap kategori high risk. Silahkan diatur masing-masing kalau tertarik untuk spekulasi buy di EMPO. Kemudian MPPA, Matahari Putra Prima. Matahari Putra Prima pada perdagangan 13 Desember menguat 1,45% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh Becky XL yang jualan YP, CP, YC. 2 hari terakhir tampak terkoreksi dengan volume yang kecil sehingga MPPA masih ada potensi untuk kembali menguat. Supportnya kita buat di sini. Support 66. Masih ada potensi MPPA untuk kembali menguat. Memang tidak dekat dengan support, lebih menarik MLPL yang sudah terkoreksi cukup dalam dan dekat dengan support. Meskipun begitu pergerakannya hampir sama, tinggal spot trader memilih salah satu, mau MLPL atau MPPA. Namun MPPA tetap kita buat yang trading plan sebab ada potensi untuk kembali menguat. Supportnya cukup jauh di 66. Range 6,1%. Resisten di 75. 75 ya ini. 75 tuh di sini. Cukup tinggi ya, 74. High 11 Desember. Resisten di 74. Sama dengan target TP2. Ada akumulasi besar dari MPPA. Kita lihat Becky apakah sudah jualan. Sudah jualan namun dikit. Jualan 72 juta, masuk 210 juta. Netnya 138 juta. Menarik untuk MPPA. Kita tandai. Ada akumulasi besar tanggal sebelumnya. Silahkan di watch kalau sobat tertarik untuk spekulasi di MPPA. Kemudian MPXL yang pada perdagangan kemarin sudah ITP2 kita bahkan lebih. Mari kita lihat lagi apakah kita bisa masukkan trading plan. Ini bisa kita manfaatkan untuk trading buy momentum. Namun supportnya memang kita buat cukup jauh ya, sehingga jika ada koreksi-koreksi tetap kita toleransi dengan harapan bahwa sobat trader spekulasi buy-nya ya diatur. Kalau memang hanya untuk scalping, beli di atas, jual lebih di atas ya bisa. Kalau untuk jangka menengah, jual di atas, beli di atas, jual di atas juga bisa. Namun ketika ada pembalikan arah, segera take profit, amankan modal. Kalau untuk scalping kemungkinan masih akan volatil. MPXL pada perdagangan esok 16 Desember 2024. Secara fundamentologi ternyata biasa, tidak ada yang signifikan. Kita lihat secara grossnya CP. CP masuk dan jualan. CP masuk 3,5 miliar, jualan 3,9 miliar. Yang masih banyak PD. Ya, PD masih 587 juta. Top average price di 130. Secara teknikal MPXL tampaknya masih akan melanjutkan penguatan. Namun memang belum ada koreksi yang cukup signifikan. Penguatan di akhir sesi tanggal 13 Desember sempat sampai ke 136, closing di 131. Jika ada koreksi ke 124, maka bisa untuk day trading ya.
Jika ada koreksi 124 bisa spekulasi buy, harapannya bertahan di situ atau ada pantauan di situ kemudian menguat. Ini untuk day trading. Kita buat support terdekat di 124. Time frame 30 menit, time frame 15 menit. Kita lihat lebih dalam. Ya, 124 tetap supportnya ya. Time frame 5 menit. Nih. Sideways. Time frame 3 menit. Ya, sideways di atas 124. Berarti support 124 harusnya tetap bertahan di atas itu. Atau kita buat 123. Kita berikan toleransi. MPXL untuk day trading esok 16 Desember masih bisa. Untuk swing trading juga bisa, cuman tetap harus dipantau karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan dan tidak ada akumulasi yang cukup besar. Ya, tidak ada akumulasi yang cukup besar. Jika memang masih akan lanjut menguat, harusnya ini ada akumulasi besar dan tidak ada jualan yang besar. Namun nyatanya YP tadi ya, CP sudah jualan cukup besar, masuk dan jualan cukup besar. Yang angkat harganya ini CP, namun CP sudah jualan, distribusi lebih bahkan 426 miliar, 426 juta. Maka untuk day trading, jika ada koreksi, ini dalam time frame 3 menit, bertahan di EMA 20, dalam time frame 5 menit, masih di atas EMA 20. Jika ada koreksi ke 123 bisa dipantau. Jika ada koreksi-koreksi, ada potensi untuk kembali menguat MPXL. Jangka pendek, jangka menengah, panjang tetap juga akan ada potensi menguat. Namun untuk trading, day trading juga menarik. Support 123. Resisten di 100. High-nya ada di 136. Kita paskan di resisten psikologis 140 saja. MPXL kita lihat dari time frame daily, tampaknya memang ada sesuatu di MPXL. Pada perdagangan kemarin langsung breakout EMA 200. Breakout EMA 200 setelah dari bulan Mei koreksi cukup dalam, kemudian volumenya sepi. Nih, sejak tanggal 10 Desember sudah mulai menarik, kemudian menguat. Nah, mari kita lihat lebih dalam secara bandarmologi dari tanggal 9 dan 10 Desember. Dari tanggal 9 dulu, oh ada akumulasi. XL namanya yang akumulasi. XL, PD, YP, AK yang distribusi GR, CC, XC. Kalau dari tanggal 10-nya ya XL. Ternyata XL PD yang cukup banyak ada di MPXL. Namun tampaknya memang XL belum jualan cukup besar ya. Perdagangan 13 Desember ini tidak jualan cukup besar. Kalau tanggal 13 Desember XL hanya masuk sedikit atau sudah jualan banyak mungkin. Kita lihat grossnya, oh sudah jualan banyak, 860 juta. PD yang masih terus akumulasi berarti menarik. PD terus akumulasi sejak 9-10 Desember. Bisa di watch untuk MPXL perdagangan 16 Desember 2024. Watchlist berikutnya PG. Panca Global Capital pada perdagangan 13 Desember 2024 closing sama dengan closing tanggal 12 Desember, harganya tidak kemana-mana. Secara bandarmologi ada small akumulasi, koreksi 2 hari terakhir makin mengecil volumenya. Kita masukkan watchlist karena ini sudah sampai di bottom, tampaknya sudah sampai di bottom. Setelah di sini koreksi sampai ke 103 kemudian menguat, koreksi 103 kemudian menguat, maka ini menjadi menarik. Kita bisa buy on weakness di PG, Panca Global Capital. Namun tetap ini emiten yang cukup
berlemak, sehingga kalau memang tidak yakin untuk spekulasi buy di PG ya tidak usah, hanya untuk sobat trader yang memang tertarik dengan volatilitas dari PG dan ingin spekulasi buy di PG. Yang akumulasi YP AZXL yang distribusi HP ODXC. Mari kita lihat lebih dalam. Gross ya, gross pada perdagangan kemarin YP masuk 21 juta, jualan 12 juta. Kalau kita lihat dari tanggal ini 9 Desember. Oh, normal distribusi. Berarti hanya untuk trading singkat sepertinya. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Hanya untuk seperti itu. Kalau sobat tertarik untuk spekulasi BDPG ya dipersilahkan. Karena secara tren besarnya memang big distribusi, hanya untuk trading singkat. Beli di bawah, jual di atas. Mungkin hanya untuk beli di 103, jual di 104, 105, beli lagi 103, jual di 104, 105, mungkin hanya untuk itu. Karena transaksinya juga tampaknya hanya seperti itu. Belum ada kondisi yang signifikan. Namun tetap ini menarik untuk spekulasi buy on weakness di PG. Kita masukkan trading plan. Supportnya cukup dekat juga. Meskipun tetap cukup volatil. Resistennya ada di 110, pas di resisten psikologi saja kita buat. Silahkan dipantau untuk panca global capital. Berikutnya PGO, Pertamina Geothermal Energy. Sudah berhari-hari koreksi. Sejak tanggal 5 Desember koreksi terus secara fundamental big distribusi. Namun pada perdagangan 13 Desember ada asing masuk sedikit 6 juta. Ini tanggal 13 Desembernya. Nah, tanggal 13 Desember ada normal akumulasi YP, RG, BK. Kemudian yang jualan XL, CC, NI, CP. Secara teknikal saat ini PGO retest ke supportnya di 950. Low pada perdagangan 13 Desember ada di 950. Kemudian closingnya di bawah naik di 955. Maka kita gambar supportnya di 950 atau agak toleransi 945. Harapannya PGO tetap bertahan di atas 945 dan kembali menguat. Volume pada perdagangan pada Desember cukup bagus, cukup besar. Namun memang karakter dari saham ini juga susah ditebak ya. Setelah menguat, koreksi, menguat, dikira bertahan di support, ternyata breakdown support. Nah, belakangan volume juga besar, sellernya besar, asing terus jualan. Kita masukkan trading plan karena ini berada di dekat support, namun tetap sebenarnya ini kurang menarik. Kalau sobat trader ingin cepat dapat profit, sebenarnya ini bukan opsi utama. Kalau sobat trader ingin risk reward yang menarik, ini bisa jadi opsi utama karena dekat dengan support. Jika bergerak dari support 1%, 2% langsung jual dan ada upside yang cukup tinggi di PGO, Pertamina Geothermal. Namun tetap risk reward diatur masing-masing, silahkan sesuaikan dengan profil risiko sobat trader. Karena pergerakan dari PGO juga kurang begitu volatil. Untuk mencapai ke TP2-nya bisa jadi juga butuh waktu. Meskipun kalau sudah menguat biasanya juga cukup kencang. Seperti yang terjadi tanggal 4 Desember nih. 4 Desember menguat sampai 4%. Nah, harapannya bisa dapat momen seperti tanggal 4 Desember seperti ini. Namun ya belum tentu bisa langsung dapat momen seperti ini. Yang jelas kita masukkan trading plan terlebih dahulu sehingga sobat trader juga dapat insight bahwa PGO sedang berada di support. Resisten di 1000, TP2 1005. Basis berikutnya PMMP. Panca Mitra Multi Perdana. Pada perdagangan 13 Desember menguat 4,08%. Secara fundamental ada akumulasi besar oleh CP, YP, PD yang distribusi XL, CC, OD, AT. Secara teknikal saat ini memang
cukup sideways di bawah. Belum ada tanda-tanda yang cukup bagus di PMMP, namun kita bisa manfaatkan swing low dari PMMP. Kenaikan tanggal 13 Desember sebesar 4% dengan volume yang juga tidak begitu besar sebenarnya. Namun ada potensi untuk PMMP kembali menguat ke 106 pas 520 ke 110. Supportnya ada di 97. Apalagi disertai dengan ada akumulasi besar oleh CP. Mari kita lihat lebih dalam. Jika CP belum jualan sebenarnya menarik. Ya, CP baru jualan sedikit. 409 juta. Average price 99. Kita lihat dari tanggal 12-nya. Oh, terus masuk CP. 11 net. CP 401 juta. 11 10. Ternyata CP terus masuk. Masuk di harga bawah, berarti tinggal nunggu waktu saja. Harganya diangkat. Secara bentermologi ada akumulasi besar, bahkan sejak tanggal 10 Desember. 10 Desember di sini, terus ada akumulasi. Mari kita lihat dari tanggal 6 Desember saat kenaikan open low di bawah ini, 6 Desember. YP, CP, netral dari 6 Desember. Dari tanggal 9 Desember yang tampak ada akumulasi besar, 10. Ya, 10. Bisa di watch untuk PMMP. Mari kita masukkan trading plan, supportnya di 97. PMMP, last price di 102. Jaraknya dengan support cukup jauh, 5%. Cut loss 95, TP1 105, TP2 107, resisten mari kita lihat di 106 sebenarnya, pas di EMA 20. Atau di hex ini 112 cukup jauh memang. Pas di EMA 20 saja 106. Berarti TP2 berada di atas resisten. Silahkan di watch untuk PMW. Kalau kita lihat tanggal 13 Desember, apakah ada akumulasi besar yang membuat kita harus nandai? CPYP. Kita tandai, namun tetap high risk. Ya, tetap high risk. Beberapa yang ada akumulasi besar tetap masuk kategori high risk meskipun ada akumulasi besar. Karena belum tentu harganya cepat langsung dinaikkan. Watchlist berikutnya PNLF. PNLF mari kita dalami terlebih dahulu. Panin Financial pada perdagangan kemarin melemah 1,74%, closingnya di 452. Secara bentermologi ada semua distribusi oleh BKAZKZ yang akumulasi DHAO GRRX. Sudah 3 hari terakhir terkoreksi, namun koreksi dengan volume makin mengecil, bertanda bahwa sellernya juga sudah mulai habis. Maka PNLF ada potensi untuk mampu kembali menguat ke 470, mampu kembali menguat ke 440. Sudah berhasil breakout EMA 20, tinggal menunggu waktu saja nanti EMA 20-nya berhasil golden cross dengan EMA 50. Support terdekat kita buat di sini 442 ya. Closing di 452, harapannya akan ada penguatan di tanggal 16 Desember sehingga kembali membentuk swing low. Sudah membentuk low, higher low, harapannya akan ada higher low berikutnya dan kembali menguat. Volume perdagangan 10 Desember cukup bagus. Meskipun ada ekor yang cukup panjang, namun memang karakter Panin Financial ya seperti ini. Diikuti dengan koreksi-koreksi berikutnya. Saat ini dekat dengan support sehingga menarik untuk kita spekulasi buy kembali di PNLF. Kita buat yang trading plan tanggal 10 Desember karena tanggal 9 Desembernya tampak sudah tertahan koreksinya, maka kita buat yang trading plan untuk berikutnya dan berikutnya langsung menguat. Sehingga jika kita buat yang trading plan di tanggal 16 Desember bisa jadi langsung jalan, bisa jadi juga belum.
Yang jelas dekat dengan support silahkan untuk diakumulasi pelan-pelan. Kalau open low silahkan untuk spekulasi buy. Kita lihat secara fundamentalologi dari tanggal 10 Desember saat penguatan cukup tinggi. Nah, ada akumulasi MG, BK, TP. Masih punya barang cukup banyak nih. MG 22 miliar, average price 497, cukup tinggi average price. Floating loss posisinya jika mendasar pada 10 Desember. MG, BK, TP ini punya harga cukup tinggi. Kalau kita lihat lebih dalam dari tanggal 29 November saat menguat 29 November netral. MG average price 479, 25 miliar. Namun tetap menarik untuk beberapa waktu ke depan. Panin Financial masih ada potensi untuk kembali menguat. Kita lihat dari sini 9 Desember. Ya. Tetap MG yang utama. Nah, harapannya akan ada potensi untuk kembali ke harga MG setidaknya. 480 ya lumayan lah. Ada upside cukup lumayan. Apalagi kalau bisa kembali ke 500, take profit di 500. Masukkan trading plan untuk PNLF. Support ada di 442. Semoga tetap bertahan di 442 dan mampu melanjutkan penguatan. Resisten di 480. Buat series berikutnya PSAB. J Resources Asia Pasifik. Pada perdagangan kemarin melemah 2,58%, closing di 302. Secara teknikal ini sideways. Sideways di range 300 sampai 330. Sebelumnya sempat breakout 330 namun false breakout kemudian terkoreksi. Nah, ini kembali ke area buy kita di dekat support ya. Low pada perdagangan 29 November itu sampai ke 256. Namun harapannya tetap bertahan di atas 300 kemudian menguat. Secara fundamental memang small distribusi dari tanggal 9 Desember. Kalau dari tanggal 13 Desember ya big distribusi. Meskipun begitu tak menarik untuk pesat perdagangan esok 16 Desember 2024. Silahkan untuk spekulasi buy di dekat supportnya. Pada perdagangan 11 Desember sempat di markup sampai ke 318. Setelah itu terkoreksi 3 hari terakhir. Kita masukkan trading untuk PSAB. Supportnya kita berikan toleransi yang cukup di 296. Harapannya memang tetap bertahan di atas 300. Namun kalau dapat di 298, 300 kemudian menguat juga akan lebih baik. Resisten terdekat di 320. Ya, sideways di 300 sampai 330. Beberapa kali belum mampu menembus 330. Ini sempat menembus perdagangan 21 November namun false breakout, koreksi. Ini perdagangan 11 Desember belum mampu menembus koreksi. Silahkan dipantau untuk PSAB. Watchlist berikutnya PSGO. Emiten sawit Palma Serasih Tbk. Pada perdagangan 13 Desember 2024 sempat melemah ke 188 namun kemudian closingnya di bawah naik. Closing di 194. Secara fundamentalologi ada akumulasi besar oleh CP. Kita lihat apakah CP sudah jualan. Sudah jualan dikit. Average price CP di 192 sudah floating profit. Memang tidak begitu liquid untuk PSGO ini namun tetap setidaknya kita bisa manfaatkan volatilitasnya untuk bisa take profit di PSGO. Sejak kenaikan tanggal 5 Desember dengan volume cukup besar, kemudian naik, setelah itu koreksi. Sebenarnya kita tunggu koreksi berikutnya sampai ke dekat 193. Namun ini sudah ada akumulasi cukup besar, kemungkinan masih akan volatil untuk beberapa waktu ke depan. Dan tampaknya koreksi tanggal 10 Desember cukup dalam menguat, koreksi tanggal 11 Desember cukup dalam menguat, koreksi 12 Desember cukup dalam menguat, koreksi 13 Desember cukup dalam menguat.
disertai dengan volume dan closingnya candle hijau, tampaknya akan ada potensi untuk PSGO segera melanjutkan penguatan dengan time frame 1 jam. Dengan time frame 30 menit. Susah dilihat ya dari time frame yang lebih kecil. Karena ini open high terus nih. Open high pada perdagangan 16 Desember ini yang tidak open high. Sudah tampak tertahan. Ya, semoga sudah tampak tertahan. Ada potensi untuk kembali menguat untuk PSGO. Supportnya di 183 kita berikan toleransi yang cukup jauh. Maka kalau di bawah turun sampai 183 ya disabar-sabarkan. Kalau memang ingin tenang, spekulasi buy di dekat-dekat support 183. Resistennya ada di high tanggal 9 Desember 210. Akan lebih baik jika spekulasi buy di dekat support 183 karena ini juga termasuk emiten yang volatil. Kita mulai tertarik di PSGO sejak ada ledakan volume tanggal 5 Desember. Mulai dari ledakan volume tanggal 4 Desember, setelah itu ledakan volume 5 Desember kembali lebih besar. Kita lihat secara fundamentologi dari tanggal 4 Desember. 4 Desember ada akumulasi oleh CP. CP XLXA average price 197. Nah, berarti benar. Ini koreksi sampai ke 186, kemudian menguat. Maka ini sebenarnya bisa jadi support. 187 average price CP ini bisa jadi support dari PSGO. Namun tidak apa-apa, kita berikan toleransi di 183. Jika ada koreksi ke dekat 187 average price CP atau 183, maka silakan untuk spekulasi buy PSGO. Kemudian SMPR, semen batu raja. Pada perdagangan kemarin menguat tipis. Menguat 0,91% secara fundamentologi diakumulasi oleh YP DXPD yang keluar GR XCEP. Tampaknya SMPR akan kembali menguat ya. Closing di 222, supportnya cukup jauh di 204. 206 menjadi support dari semen batu raja. Jika ada koreksi ke dekat 204, maka silakan untuk spekulasi buy. Kita buat counter plan karena daripada nanti kelupaan, sebab ada upside yang cukup lumayan di SMPR. Meskipun begitu, jika memang sobat trader untuk tertarik spekulasi buy, ya belinya tidak di last price baiknya. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat MA20 di 214, itu justru kesempatan. Namun belum tentu dikasih koreksi, bisa jadi langsung menguat. Ya, silahkan diatur untuk area entry-nya dengan harapan bisa profit di SMPR. SMPR. Supportnya cukup jauh, kita buat 204. Harapannya tetap bertahan di 204, kemudian mampu menguat. Resisten 234 pas di EMA 200. TP2 234. Silahkan kalau tertarik untuk spekulasi buy di semen batu raja. Berikutnya SMGR. SMGR juga menarik. Pergerakannya hampir berbarengan. Namun SMGR bisa jadi lebih mudah untuk kita analisa pergerakannya dengan volume. Pada perdagangan 11 Desember ada penguatan 3,93% disertai dengan volume yang cukup besar dan ada asing masuk. Perdagangan 13 Desember open gap down, open low, namun gap down di 3.370, kemudian menguat di 3.440, akhirnya closing di 3.400. Ada potensi untuk SMGR mampu breakout EMA 20 kemudian menguat. Maka ini saatnya kita buy on weakness di SMGR.
Secara fundamentalologi pun ada akumulasi. Ya, secara fundamentalologi ada akumulasi sehingga ada potensi untuk SMGR mampu kembali menguat. Supportnya kita buat di 3260. Ya, 3260. Harapannya SMGR mampu kembali uptrend. Setidaknya menuju ke MA 200-nya. Karena INTP juga sudah menguat cukup tinggi sehingga yang kita masukkan trading plan adalah SMGR dan SMBR. Resistennya ada di 3600. Resisten psikologis di 3600. Kalau dapat di harga bawah 3400 akan lebih baik. Yang jelas harus pantau ketat, tetap bertahan di 3260. Jika bertahan di 3260 ada potensi untuk kembali menguat. RSI stokastik menuju overbought. Ya, menuju overbought. Harapannya memang ada potensi untuk kembali menguat. Tanpa ada bullish divergence. Nah, ini menarik. SMGR tanpa ada bullish divergence. Harganya melemah, namun osilatornya menguat. Garis ini nih. Harganya melemah, namun osilatornya menguat. Pertanda bahwa memang ada penguatan momentum. Potensi SMGR mampu kembali menguat. Didukung dengan volume yang juga menarik. Di tanggal ini, di tanggal 4 Desember volumenya juga cukup bagus. Namun kita tunggu kepastian bahwa tetap bertahan di support. Ya. Dan terbukti tetap bertahan di support. Di 3280-an nih sebenarnya. Lalu menguat 2 kali. Ya, 2 kali menahan koreksi dari SMGR berarti ini sudah sideways dan ada potensi untuk kembali menguat. Silahkan untuk sobat trader yang punya modal banyak untuk spekulasi buy di SMGR. Ini untuk jangka panjang juga menarik dengan kondisi yang memang sudah downtrend cukup lama. Tinggal menunggu waktu saja untuk kembali uptrend. Berikutnya TAPG. DSNG sudah masuk trading plan sebelumnya, namun kita bahas di video ini. LSP juga sudah masuk video sebelumnya. TAPG belum masuk trading plan, namun sudah sempat kita bahas. Nah, kita coba untuk membahas lebih dalam dari TAPG pada perdagangan 13 Desember. Distribusi secara teknikal saat ini TAPG tampak menolak untuk turun, ya. Koreksi pada perdagangan 11 Desember dengan volume yang cukup besar, kemudian tertahan di tanggal 12 Desember. Nah, pada tanggal 13 Desember terbukti bahwa TAPG tertahan dari koreksinya, ya. Support terdekat itu ada di sini. Low tanggal 11 Desember 785. Tanggal 12 Desember sempat menguat namun kemudian koreksi. Nah, ini 50-50. Apakah tetap akan bertahan di atas 785 atau turun lagi? Maka kita ragu-ragu untuk buatkan trading plan. Dan tanggal 13 Desember menjadi konfirmasi bahwa Triputra Agro Persada tampaknya menolak untuk turun. Tetap bertahan di atas 785 dan ada potensi sideways di sekitar sini. Kemudian mampu menguat. Maka ini menjadi menarik untuk kita buatkan trading plan. Sebab sudah jelas bahwa tertahan koreksinya. Mari kita masukkan trading plan TAPG. Supportnya di 785. Resisten di 850. Resisten psikologis. Ya, di sini. Silahkan. Ini potensi masih akan uptrend. Mengingat harga CPO juga menarik belakangan ini. Dan TAPG juga rutin membagikan dividen. Bisa untuk jangka menengah. Fundamentalnya juga cukup bagus. Dengan harga CPO yang menguat, ada potensi untuk TAPG bagi dividen besar di tahun depan. Nih, di tanggal
8 November ini ex-date cukup besar ya, Rp76, sehingga langsung gap down, namun setelah itu langsung menguat. Menarik, sudah 2 kali bagi dividen dari beberapa waktu yang lalu di sini. Nih, Rp91 nih. Cukup besar nih. Gap down air karena bagi dividen. Dividen trap setelah itu kembali menguat. Kalau sudah punya dari harga 500 di sini dapat dividen, menguat-menguat sudah dapat capital gain, dapat dividen, bahkan dividen 2 kali. Menarik untuk TAPG, investasi jangka panjang menarik, trading jangka menengah menarik, trading jangka pendek menarik posisi saat ini. Silahkan. Watchlist berikutnya terakhir WAPO. Wahana Pro Natural. Pada perdagangan 13 Desember untuk jarum. High-nya ada di 107, namun closing di 94. Secara teknologi ada akumulasi besar oleh MG. Kalau dari tanggal 12 ya, MG masuk besar kemarin 13 Desember 122 juta, masih punya barang. Mari kita lihat grossnya, memang sudah masuk dan sudah keluar, namun masih punya 120 juta, 122 juta. Sehingga kalau memang MG ingin profit, ya harganya dinaikkan supaya bisa jualan di harga atas. Saat ini WAPO sedang kembali ke area bawah, dan kalau emang sobat trader tertarik di emiten-emiten cukup volatil seperti ini, ya beli di bawah, jual ketika naik. Sering membentuk jarum suntik sehingga tidak bisa di hold untuk jangka panjang. Sekiranya memang sudah profit, langsung take profit, jangan di hold lama-lama karena bisa kembali konsolidasi lagi. Nah, maka saat ini ada potensi untuk WAPO Wahana Pro Natural konsolidasi di bawah lagi, nanti kemudian akan membentuk jarum seperti ini. Sehingga kita masukkan watchlist, setidaknya kalau memang sobat trader bisa bersabar, ya akumulasi pelan-pelan saja. Ketika memang sudah naik kencang, nanti silahkan untuk take profit. Jika kita lihat dari tanggal 6 Desember, 6 Desember MG 128 juta. Kalau hanya 6 Desember, ya bedanya tanggal 6 Desember dengan tanggal 13 Desember adalah tanggal 6 Desember ini terjadi distribusi besar, jadi sudah diangkat dan sudah jualan. YP hanya menyisakan 33 juta. Yang lain sudah jualan cukup banyak. Nah, pada tanggal 13 Desember yang terjadi adalah sudah masuk cukup banyak MG, namun masih ada 122 juta, belum habis, barangnya belum habis. Jika MG mau profit, maka ada potensi untuk diramaikan lagi WAPO ini, ada potensi untuk menguat kembali, setidaknya sampai MG profit, nanti MG bisa jualan. Ya. Maka ada potensi untuk kembali menguat Wahana Pro Natural. Bedanya itu ya dengan ini. Sehingga kalau di tanggal 6 Desember kemudian koreksi kok tidak langsung naik, karena memang barangnya sudah habis. Nah, yang terjadi di 13 Desember ini, barangnya MG masih banyak, belum habis jualannya. Sehingga perlu untuk dinaikkan lagi harganya, dan kita tinggal ikut ketika harganya sudah naik untuk ikutan take profit. WAPO, watchlist terakhir. Supportnya ada di 91. Jika dapat 91, silahkan di hold. Harapannya memang ada lompatan-lompatan. Meskipun memang likuiditasnya juga cukup kecil, namun ya untuk spekulasi buy ya dipersilahkan, tidak perlu masuk banyak. Nah, ini beberapa watchlist untuk perdagangan esok 16 Desember 2024. Silahkan dianalisa ulang. Tidak ada kepastian di pasar saham.
Semua hanya potensi. Potensi naik ada, potensi turun ada. Silahkan dianalisa ulang bagaimana potensi menurut sobat trader, kira-kira yakin akan naik atau yakin akan turun. Ketika sudah yakin, silahkan untuk dilakukan transaksi jual beli saham. Semoga sobat trader bisa profit dari trading plan Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.